min Y1 X, M kali X min X1 yang berbeda itu hanya gradiennya. Nah, ketika tegak lurus, gradiennya pakai aturan ini. M1 dikali M2 hasilnya sama dengan min 1, maka bisa kita simpulkan bahwa gradien yang kedua, M2 itu min 1 per M1. Jadi kalau gradien yang sudah diketahuinya min 2, ketika dia, saya tulis di sini ya, ketika dia tegak lurus, kalau kita anggap ini sebagai M1, maka M2-nya berapa? Berarti M2-nya min 1 dibagi min 2. Biasanya nanti plus setengah, karena min dibagi min hasilnya. Nah, jadi catatannya ketika garisnya itu saling tegak lurus, yang berbeda hanya M-nya setengah, tapi X1, X2, X1, Y1-nya itu sama, berarti tinggal dimasukkan ke titik yang kesamaan yang ada. Oke, nomor 8. Nomor 9, satu soal lagi ya. Tiga buah segitiga memiliki tinggi seragam yang memiliki perbandingan luas 5:7:11. Jika alas segitiga pertama dikali alas segitiga kedua adalah 315, maka panjang alas dari segitiga ketiga adalah berapa? Nah, di sini dikatakan kita tulis yang diketahui dulu bahwa luas segitiga satu dibanding luas segitiga dua dibanding luas segitiga tiga itu perbandingannya adalah 5:7. Nah, kalau kita masukkan rumusnya, rumus luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya kita anggap ini A1 kali, karena tingginya seragam, berarti tingginya tidak perlu kita misalkan sebagai T1, T2, T3, kita misalkan sebagai T saja, karena sama. Segitiga kedua juga seperti itu, ini alas kedua kali T berbanding setengah kali alas ketiga kali T, perbandingannya 5:7. Sama-sama ada unsur setengahnya, ketiga-tiganya bisa kita sederhanakan, T-nya sama, boleh kita coret. Oke, maka didapatlah perbandingan A1 banding A2 banding A3 itu sama dengan 5:7 5:7:11 itu kan kita belum tahu ya. A1-nya itu apakah 5 pas 5 cm, 7 cm, dan 11, atau mungkin dua kali lipatnya bisa 10, bisa 14 dan 22, atau 5 kali lipatnya, misalkan 25, 35, sama 55, kan kita belum tahu. Kita misalkan A1-nya itu sebagai 5x, misal A2-nya sebagai 7x, dan A3-nya sebagai 11. Jadi pengalinya harus sama, biar perbandingannya dapat 5:7:11. Nah, di kalimat kedua, jika alas segitiga pertama dikali dengan alas segitiga kedua, berarti A1 dikali A2, hasilnya 315. Kita masukkan A1-nya itu 5x, dikali 7x, sama dengan 315. 5x kali 7x berapa? 35x kuadrat. Nah, berarti x kuadratnya berapa? X kuadratnya itu 315 dibagi 3, berapa? 9. X kuadrat sama dengan 9. Berarti x-nya berapa? X-nya bisa plus 3, bisa min 3. Tapi karena ini kita bicara panjang, kan nggak mungkin positif, nggak mungkin negatif. Berarti x-nya didapat. Nah, berarti kesimpulannya, berarti panjang alas yang pertama itu berapa? Ya, 5 kali 3, 15. Sedangkan alas yang kedua berarti 7 kali 3, 21.
Dan panjang alas yang ketiga adalah 30 A3. Nah, yang ditanyakan di soal, maka panjang alas segitiga ketiga adalah berapa? A3-nya berarti 30. Jadi jawaban yang nomor 9, 30. Oke, sudah jam 8 lebih ya. Tidak apa-apa. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Reni atas materi malam hari ini. Langsung saja, Kak Ana sudah hadirkah? Kak Ana? Ya, iya Pak, iya Kak. Gimana? Sudah Oke, sudah bergabung? hadir ya, sudah siap ya? Ya, siap Kak. Siap Kak. Oke, yaudah ini adik-adik istirahat dulu atau langsungan ini? Langsungan ya? Oke, baik. Untuk itu, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan seperti biasa bimbingan belajar menuju seleksi nasional peserta didik insan cendekia dengan materi verbal analitik yang akan dibawakan oleh Kak Ana. Jadi 60 menit ke depan nanti bersama Kak Ana. Waktu 60 menit ke depan saya berikan kepada Kak Ana. Monggo silakan Kak Ana. Jadi mulai. siap Kak. Terima kasih. Oke, oke teman-teman nih. Perkenalan dulu ya. Maaf ya ini kamera saya agak trouble jadi nggak bisa on cam dulu. Jadi saya pakai suara aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi perkenalkan dulu ya, perkenalan. Perkenalkan nama kakak analis Ana bisa dibaca juga ini di layar kalian. Analis Ana bisa dipanggil Kak Ana. Oke, di sini saya akan ngajar kalian tentang penalaran analitik. Nah, nanti kita akan bahas-bahas soal-soal tentang penalaran analitik yang akan diteskan, bentuk-bentuknya yang akan diteskan di tes manajemen nanti. Ya, semoga nanti kalian bisa memahami yang saya jelaskan. Saya izin share screen ya, Kak ya. Share screen. Oke, ini apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah. Ya, siap. Oke, kita akan bahas dari dari ini dulu ya, dari nomor satu. Nah, ini nomor satu, kalau cara cara ngerjain soal penalaran analitik itu emang langkah pertama itu kita harus baca semua teksnya ini dulu dari awal sampai akhir dibaca dulu. Nah, setelah itu baru kalian baca sekalian dipahami. Nah, jadi di sini nih kalian baca dulu nih. Lily, Della, dan Teresa akan mengikuti les biola di tempat yang sama. Jadwal les Lily adalah 3 hari sekali, Della 4 hari sekali, dan Teresa 2 hari sekali. Jika mereka pertama kali les piano secara bersamaan pada tanggal 7 Januari 2021, mereka maka kapan mereka akan les piano secara bersama lagi untuk yang kelima kalinya? Nah, cara ngerjain soal kayak gini gimana sih? Misalnya ada tiga mau les dan dia ini udah ada jadwalnya kan. Yang Lili tuh 3 hari sekali, Delanya tuh 4 hari sekali, Teresanya 2 hari sekali. Nah, untuk pertama kali mereka les bareng bersamaan itu tanggal 7 Januari. Terus pertanyaannya tuh kapan mereka bakal les lagi untuk kelima kalinya. Nah, gimana nih caranya? Kita cari apanya dulu berarti kalau di kayak gini. Si si Lili kan dia 3 hari nih, 3 hari, 3 hari sekali. Terus si Delanya 4 hari sekali, 3 hari, 4 hari sama 2 hari. Jadi kan
mereka bakal melakukan les bareng itu saat mm, hari mereka ini dilipatkan dan ketemu di hari yang sama. Nah, itu berarti kan sama aja kayak kita mencari KPK-nya. KPK dari 3, 4, dan 2. Ketemu di angka berapa yang sama? KPK dari 3, 4, dan 2 itu berapa sih? Tinggal kita kalikan aja berarti. Biar langsung ketemu 3, 4, sama 2. Kelipatan dari 3 kan 6. 3 itu kelipatannya nanti ada 6. Terus kelipatan dari 3 lagi selain 6, 9. Terus 12. Terus yang 4. 4 tuh apa lagi 4? Kalau 4. Kelipatan dari 4 apa aja? 8, 4, 8. Terus tambah 4, 12. Nah, udah ketemu dua angka yang sama ya. Nah, terus yang 2. 2 tuh dia kelipatannya juga ada apa? 12 ya berarti ya. Langsung ketemu 12 kan. Kan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini mereka kan ada angka yang sama nih. Nah, ini KPK-nya. Jadi di hari ke-12 mereka bakal les bareng di hari ke-12. Pada tanggal 7 Januari itu mereka les piano pertama. Jadi berapa kali lagi biar kelima les les bareng di kelima kali itu berarti di kelipatan berapa? Jadi tinggal 12 dikalikan berapa? Kan tadi pertamanya udah di tanggal 7 pertama. Berarti kalau kelima kali berarti kan tinggal 4 kan? 4 kali 12. 4 dikali sama 12. 12 berapa? 4 kali 12, 48. Berarti tinggal hmm, setelah tanggal 7 ditambahkan 48 hari. Nah, jadi di tanggal berapa dia akan kelas lagi. Nah, terus perlu diingat juga nih, di tanggal tuh di bulan Januari itu ada berapa bulan sih? Ada yang tahu nggak? 31. Januari itu ada berapa hari? 31. Ada 31. Berarti ini cara ngerjainnya tinggal 48 terus dikurangi berapa? 48 ditambah 7 karena kan tadi 7 hari. Ditambah 7 terus dikurangi 31 sama dengan berapa nih? 48 ditambah 7. 55 ya. Terus 55 dikurangi 31. Berarti sisanya sama dengan 24 ya. Nah, berarti ada di tanggal 24 Januari. Jawabannya berarti yang B. Nih, saya kuningin. Nah, jawabannya berarti yang B di tanggal 24 Februari. Nah, gimana Mas ada yang nggak? Jadi kalau soalnya kayak gini tuh kalian tinggal lipatin, cari KPK-nya. Di mereka ini ketemu di angka berapa yang sama nih, kelipatan yang sama tuh di angka berapa. Terus kalian tinggal cari tanggalnya, sesuaiin sama soal mintanya apa dia. Masih ada yang bingung nggak? Udah nggak ya berarti. Terus yang nomor 2 nih, ada yang mau nyoba jawab nggak? Baca dulu terus coba nih, cara jawabannya apa?
Gimana? Jawabannya apa nih? A, B, C, D, E. D. D. Apa jawabannya? D. E. D. D. Siapa tadi yang jawab? Mbak Cahaya. D. Erisol. Siapa namanya ini? Erisol kok namanya. Jawabannya apa nih? Yuk kita bahas dulu deh. Hmm. 5 orang pegawai telah selesai menempuh TOEIC. TOEIC itu tes tes bahasa Inggris. Terus nilai yang diperoleh Brooke lebih tinggi, Brooke lebih tinggi dari Robert. Adam mendapat ya. Adam pasti yang paling tinggi nih. Terus urutan 5 siswanya bila disusun dari nilai terendah yang diperoleh. Jadi Adam udah pasti ini. Jadi yang ini pasti salah ya. Ini pasti salah. Pasti salah coret. Nah, ini pasti salah. Terus tinggal kita urutin. Siapa tadi? Brooke lebih tinggi dari Robert. Brooke lebih tinggi dari Robert berarti A-nya paling tinggi ya, Adam paling tinggi. Brooke lebih tinggi dari Robert. Terus Serge lebih tinggi dari Brooke. Terus Ernest lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan Brooke. Berarti Adam yang paling tinggi. Terus siapa lagi? Di bawahnya Adam siapa? Serge lebih tinggi dari Brooke. Brooke lebih tinggi dari Robert. Berarti kan ada kata-kata ini. Jadi kan Brooke itu lebih tinggi dari Adam. Berarti B, kalau kalian bisa bisa pakai tanda tanda ini, tanda lebih dari. Jadi kan A paling gede kan, A paling tinggi. A itu berarti lebih dari semuanya. Terus ada Brooke itu lebih tinggi dari Robert. Misal nih kita tulis dulu nih di sini B. B lebih tinggi dari R, Robert. Jadi kalian bisa pakai singkatan-singkatan aja biar nggak usah nulis panjang-panjang pas dicoret-coretan. Kalian pakai ini aja singkatannya, inisialnya ambil dari nama-nama ini. Terus lanjut ke Serge. Nilai Serge lebih tinggi dari Brooke. Sergenya lebih tinggi dari Brooke. Berarti di sini ya. Di sini S itu lebih dari Brooke. Terus Ernest mendapat nilai terendah. Bukan, bukan. Ernest mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Brooke. Tetapi lebih tinggi dari Robert. Lebih rendah dari Brooke dan lebih tinggi dari Robert. Berarti letaknya di sini di antara R sama B. Ini E. Nah, di sini. Karena A paling tinggi, berarti A dulu, kemudian S, kemudian B, kemudian E, kemudian R. Jadi ini tinggal urutannya dibalik. R, E, B, S, A. Oke, jawabannya berarti yang D. Tadi ada yang jawab D nggak? Jawabnya D ya tadi ya, nggak E ya. Tadi saya dengarnya malah malah E. Ya, jawabannya. Paham nggak nih yang kayak gini? Yang penting tuh tinggal kita uh, ini fokus. Terus jangan jangan lupa ini lebih dari lebih lebih muda, biasanya ada lebih muda, lebih tinggi, lebih mahal. Yang kayak gitu nanti bisa pakai tanda lebih lebih dari kayak gini. Lebih dari tuh dimisalin lah yang lebih dari itu maksudnya lebih apa? Lebih tua, lebih muda atau lebih nilainya lebih tinggi, lebih berat atau apa. Sesuai ini sama soal. Ya udah ya kita next ke nomor 3. Ini mudah nih, nomor 3 nih. Coba nih, siapa yang mau jawab? Jawabannya yang mana? Clarkson, Russell, dan Ian menyukai futsal. Randall dan Roy tidak.
Rasel dan Randel memakai kacamata. Siapakah yang kacamatanya mungkin terjatuh ketika bermain? Rasel. Oke, betul. Jadi ini terlalu gampang ya soalnya ya. Soalnya di soal kan udah tahu ya. Soalnya kan gampang ya, siapakah yang kacamatanya mungkin terjatuh ketika bermain futsal? Ya pasti ya ya si anak yang pakai kacamata dong. Jadi kita lihat aja nih yang dia pakai kacamata sekaligus dia suka main futsal tuh siapa? Karena di sini kan di pertanyaan tuh ada kacamata jatuh sama dia main futsal. Berarti harus dia pakai kacamata sama dia suka main futsal. Gampang. Rasel di sini ada Rasel sama Randel yang pakai kacamata. Terus yang suka futsal itu ada Rasel. Randelnya dia gampang ini, gampang. Oke, lanjut yang nomor 4. 5 orang pembalap MotoGP sedang membalap di suatu sirkuit internasional. P berhasil melewati S, tetapi tidak pernah dapat mengejar M. R gagal mengejar L, tetapi berhasil melewati M. Pembalap yang berada di urutan terakhir. Yang terakhir. E. Gimana, apa nih jawabannya? Udah ketemu belum? Diurutin dulu E. dari P berhasil melewati S, tetapi tidak pernah dapat mengejar M. Berarti otomatis M-nya itu mm, yang paling cepat M. Terus P berhasil melewati S, tapi tidak, misal di sini P lebih dari P, lebih dari S. Kemudian di kalimat selanjutnya R gagal mengejar L, tetapi berhasil melewati M. R gagal mengejar L, tetapi berhasil melewati M. Berarti kan dia udah ngelewatin si ini kan, si M, si R-nya. Berarti R-nya itu di atas, di depannya si M. Kemudian R gagal mengejar L, otomatis L-nya itu yang paling depan. Nah, udah kayak gini. Berarti urutan yang dia paling terakhir si S. Gampang ya? Temu nggak tadi? Yang jawabannya S ada nggak? Ada. Ada, oke. Nice. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 nih, coba Gina, coba Gina. Jawab yang nomor 5, Gina. Gina butuh roti. C. C. Apa gitu? C. Kulkas jenis B lebih mahal dari kulkas jenis A. Yang C, coba ya kita bahas dulu. Dari salah suatu toko elektronik, harga kulkas jenis A lebih mahal dari kulkas B. Kulkas D adalah kulkas termahal.
Ya udah, ini ya, kulkas jenis D lebih mahal dari kulkas A. Udah pasti karena kan D-nya dia termahal. Oke, gampang kan? Gampang ya ini ya, udah termasuk yang gampang banget nih. Gak ada masalah nih, karena kan yang D dia termahal, ya pasti dia lebih mahal dari dari kulkas manapun dong. Dah, terus yang ini yang nomor 5. Yang nomor 5, yang nomor 6. Mbak, siapa yang mau jawab? Yang bisa jawabannya apa nih? Yang nomor 6. Jawabannya yang mana? Udah ketemu? Oh, A. Mana tadi yang jawab? Siapa yang udah jawab? Jawabannya apa? A, B, C, D, E. Ingat pertanyaannya nih. Jika peserta dari klub yang sama tidak boleh audisi berurutan, maka kemungkinan urutan nomor peserta adalah. Jadi kamu tentuin dulu nih. Kamu cari tahu dulu siapa sih yang satu klub nih. Terus angkanya tuh nomor pesertanya tuh berapa aja. Jadi kalau angkanya itu dia berdampingan, kamu buang. Opsi-opsi itu kamu buang. Tentuin dulu nih siapa yang seklub. Yang seklub di sini kan ada nih dari klub Milan ada si Balotelli sama El Shaarawy. Nih, dia angkanya apa nih dia? Balotelli sama ini 45 sama 92. Apakah ada 45 sama 92 yang berdampingan? Ada nih. Yang pertama nih. Jadi ini dieliminasi dulu, buang. Jawaban A buang. Terus apa ada lagi? Yang berdampingan 92 sama 45 ini ada nih. Ini buang dulu. Buang lagi. Udah, setelah itu ada klub yang bareng lagi nggak nih? Oh, ada Arsenal. Arsenal nih ada nih. Ade Bayor sama Sakna. Sama Sakna. Ade Bayor sama Sakna ini angkanya 25 sama 03. Nah, ada nggak yang 25 sama 03 berdampingan? Ada, ini berdampingan. Terus di bawah juga ada 03 sama 25. Ya udah, berarti jawabannya yang C. Yang dia nggak ada yang berdampingan. Jadi kalau ngerjain soal ini ada kata kunci tidak boleh berurutan. Klub yang tidak boleh berurutan. Tidak boleh audisi berurutan. Jadi kamu lihat angkanya. Kalau dia ada, udah ketemu kan angka yang seklub ini siapa sama siapa. Terus kamu tinggal lihat opsi. Kalau dia ada angka ini bersampingan, ya udah kamu jangan jawab jawab jangan jawab opsi ini. Kamu buang aja opsi ini. Kamu cari opsi yang nggak ada mereka dari klub yang sama ini berdampingan. Jadi kamu buang-buang aja. Jadi pakai metode eliminasi. Buang-buang opsi yang nggak sesuai. Nah ini buang, 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 buang. Ya udah berarti jawabannya yang C. Jadi nggak usah ngurutin awal sampai akhir. Kamu jawab aja yang dia nggak sesuai yang diminta tadi itu. Paham ya? Tadi yang jawab C nggak? Tadi ada yang jawab C nggak kalian? ya, ya. Belum. Nyosong dulu. Ini ada yang nyosong. Saya. Eh, nggak ada yang ditanyain ya. Terus kalau udah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 7.
Ya, nomor 7 coba dijawab. Naila. Naila coba dijawab ya, Naila ya. Nah, namanya Naila cuma satu kan? Naila. Jawabannya apa, Nay? Kota dengan curah hujan pada urutan ketiga tertinggi. Jawabannya Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, apa Ambon? Mana? Oh, Gisel udah jawab, Gisel. Jawab B, Medan. Ketiga tertinggi. Nah, kita baca dulu nih dari awal. Jadi pernyataan satu, Medan memiliki curah hujan lebih rendah dari Jakarta. Jadi ditulis lebih rendah dari Jakarta berarti C itu lebih tinggi dari Medan. Nah, bikin kayak ini dulu. Sama kayak tadi yang awal-awal. Terus yang nomor dua, curah hujan Ambon lebih rendah dari Medan. Lebih rendah dari Medan. Berarti setelah Medan ya dia, Ambon. Tetapi lebih tinggi daripada Denpasar. Ambon itu lebih rendah dari Medan, tetapi lebih tinggi dari Denpasar. Berarti kemudian Denpasar, D. Terus apalagi curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta. Lebih tinggi ya, berarti S-nya yang paling depan. S, kemudian J. Kemudian curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Berarti Pontianak yang paling akhir. Jadi P. Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Oke, berarti jawabannya yang posisi ketiga tertinggi. Berarti di sini M. Betul ya jawabannya. Isel jawabannya yang Medan. Gak ada yang bingung ya yang soal-soal kayak gini. Tinggal dibuat lebih dari gitu. Jadi yang lebih apa, lebih apa. Kemudian yang nomor 8 sama nomor 9. 8 dulu. 6 orang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris. A tidak mau bersebelahan dengan B atau C. D ingin dekat dengan C. A ingin dekat dengan E. Dan E ingin dekat dengan D. B tidak ingin didahului F. Jika C ingin berada di urutan terakhir, maka orang yang duduk bersebelahan dengan A adalah A, ini berarti C itu di urutan terakhir ya. C-nya kamu taruh di paling akhir karena di sini udah ada ya. Jika C berada di urutan terakhir, jadi kamu tulis dulu C-nya. C itu harus paling terakhir. Nah, terus gimana yang lainnya? C paling terakhir. Terus
posisi C-nya apa lagi? D ingin dekat dengan C. A tidak mau bersebelahan dengan B atau C. D ingin dekat dengan C. A ingin dekat dengan E dan E ingin dekat dengan D. B ingin dekat dengan B tidak ingin didahului F. Ya gimana nih? Coba coba dulu deh. Jawabannya apa? C yang paling terakhir. Udah, bisa. Di depannya kan tadi C yang paling akhir, terus di depannya C siapa nih? Lihat di kalimat sebelumnya. Tadi kan A tidak mau bersebelahan dengan B atau C. Itu nggak bisa kita tuliskan dulu A-nya di mana kan. Jadi kita ke kalimat selanjutnya lagi. D ingin dekat dengan C. Udah ada kan? Kamu cari yang C ini. Yang C, C. Kamu cari berarti D ingin dekat dengan C. Berarti di depannya C adalah D. Kemudian kamu cari yang di, apakah ada siapa sih yang mau dekat sama D? Di kalimat ini. E ingin dekat dengan D. Berarti setelah D, di depannya D itu ada E. Nah, setelah itu cari yang E. A ingin dekat dengan E. Berarti di depannya E ada A. Nah, setelah itu tinggal tinggal dua orang, B sama F. Nah, ini ada nih kalimat ini. B tidak ingin didahului F. Jadi posisinya B-nya di depan atau di belakang? B tidak ingin didahului F. Di depan ya. Kan B tidak ingin didahului F. Jadi F baru B. Dari awal ini juga udah dikatakan A tidak mau bersebelahan dengan B atau C. Jadi B-nya dia berjauhan sama A. Oke, jadi yang jawabannya yang dia ini, maka orang yang duduk bersebelahan dengan A adalah berarti yang ada di samping A. Siapa aja? Nah, ini kan A-nya di tengah. Jadi yang di samping A itu siapa aja? F sama E. Jadi jawabannya yang D. Ada yang ketemu ini nggak tadi? Jawabannya D. Yang bersebelahan sama A. Bisa. Terus yang nomor 9 sama 10, 9 dulu, 9 dulu. 9 siapa nih? Jawabannya apa? Urutan nama dari yang tertua usianya. Urutan dari yang tertua. Berarti di sini itu harus yang paling tua. Siapa sih yang paling tua?
Tim. Gimana jawabannya apa? Tim. B. Tim. Coba dibahas dulu nih. Umur Avery 4 tahun lebih muda dari umur Bradley. Jadi 4 tahun lebih muda ya. Tadi ditulisnya kan urutan nama dari yang tertua. Berarti yang tertua tuh yang paling sini. Yang tertua paling sini. Berarti Avery itu 4 tahun lebih muda dari Bradley. Berarti Bradley dulu, baru Avery. Bradley Avery. Benar. Terus umur umur Bradley 6 tahun lebih tua dari umur Crawford. 6 tahun ya. Crawford. Kemudian Deron lebih tua setahun dari Crawford. Bradley sama Avery. Jadi si Avery itu lebih muda 4 tahun. Jadi Bradley, kemudian selisih 4 tahun. Satu, dua, tiga, 4. Baru si Avery. Kemudian si Avery. Kemudian umur Bradley 6 tahun lebih tua dari umur Crawford. 6 tahun lebih tua. Bradley sama Avery tadi kan selisihnya 4 tahun. 4. Kemudian Avery. Terus Bradley sama Crawford itu jaraknya 6 tahun. Tadi 4 ditambahin sama si Crawford. Jadi selisih 2. Tambahin 2 ya. Tadi udah 4 plus 2. Kemudian Deron lebih tua setahun dari Crawford. Lebih tua setahun. Jadi di sini. Deron di sini. Deron. Oke. Jadi udah ketemu ya. Jawabannya B, A, D, C. Jawabannya yang B. Oke, betul. Siapa tadi yang jawab B? Banyak yang jawab B. Gina. Gina jawab B gak? Gin. Enggak. Enggak ketemu B. Jadi cara jawabnya gitu ya kalau umur-umur gini. Kan ini menganalisa. Jadi kamu tinggal jarakin. Oh, Avery 4 tahun lebih muda dari Bradley. Berarti Bradley kemudian kamu strip-strip tuh. Strip-strip 4 tahun. Satu, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu ada Avery. Terus setelah itu ada lagi kosak. Ada kalimat umur Bradley itu 6 tahun lebih tua. Umur Bradley 6 tahun. Berarti kamu jaraknya itu 6 sama si Crawford. Jadi dari berarti tadi udah 4, terus ke Crawford berarti tinggal di strip 2 lagi. Jadi ketemu Crawford. Terus ada Deron lebih tua setahun dari Crawford, berarti tinggal maju 1 langkah. Jadi tinggi B, A, B, C. Udah ketemu. Jadi jawabannya yang B. Paham ya? Pokoknya udah mulai panjang nih. Terus yang nomor 10, tim 3 tim sepak takraw harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. R harus berada dalam satu tim dengan U, satu tim dengan U. R harus satu tim dengan U. Kemudian S tidak boleh satu tim dengan T atau X atau dan X tidak boleh dipisahkan dengan Z. V dan Y harus satu tim dengan S. Sedangkan W harus dipisahkan dengan R. Komposisi untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah, coba dulu nih, dicoret-coret dulu apa jawabannya.
Bentar ya, sebentar. Ah, ya, B, nomor 10. Apa? E, C. Nah, sebentar, bentar, bentar. Kok malah nggak masuk nih tasnya. Hmm, C. Dari kata-kata dari awal, R harus berada dalam satu tim dengan U. R, U, R, U, R, U. Oke, terus S tidak boleh satu tim dengan T atau X. Kemudian T tidak boleh dipisahkan dengan Z. Jadi T harus sama Z. TZ, TZ ada dua. TZ, TZ berarti antara antara B sama C. Udah langsung tinggal dua nih. T tidak boleh dipisahkan dengan Z. Udah tinggal dua. Ini sama yang C. Terus V dan Y harus satu tim dengan S. SVY, SVY. Udah. Kemudian sedangkan W harus dipisahkan dengan R. Ya udah, berarti tinggal ini ya. Oke, gampang nih. Yang C betul jawabannya. Udah ya. Kemudian yang nomor 11. Jika panjang sisi sebuah persegi ditambah 10%, maka luas persegi tersebut bertambah sebesar. Jadi awalnya kan panjang perseginya tuh utuh, kemudian setelah itu ada persegi. Perseginya diperbesar ditambah 10% panjangnya, 10% dari semula. Maka luas persegi tersebut bertambah. Apa jawabannya? Jawabannya apa, Cahaya? Tinggal dibandingkan nanti.
Jadi pertambahan luasnya tuh tambah berapa persen dari awal. Jawabnya apa, Cahaya? Udah ketemu belum? Ketemu nggak? Gimana caranya? Bingung kalian? Bingung? Jadi langkah pertama kan ada persegi kan? Itu saya gambarin dulu persegi. Kita gambar persegi dulu. Persegi. Nah, ini persegi ya. Persegi, sisinya itu S. Misal kita misalin S, sisinya itu S. Terus nanti ada persegi lagi yang sisinya itu ditambahi 10%. Kalau awalnya 1% ditambah 10% berarti berapa? Awalnya 1. Kan berarti total ya. 100% berarti. Awalnya tuh 100%. 100% S ditambah sama 10% dari awal. Berarti 100%. 100% ditambah sama 10%. Nanti jadi S yang baru. Ini dikali sama S. S. Ini nanti jadi S yang baru. S baru. Sisi yang baru. Jadi sisi yang barunya itu adalah berapa? 100% ditambah 10%. Berarti tinggal jadi 110%. 110% kalau kita ubah ke koma, ke bentuk desimal 100 per 100 kan? 110 per 100. Sama dengan 1,1. Ya kan? Berarti sisi yang baru itu adalah 1,1 sisi yang awal. 1,1 S. Tinggal cari luasnya. Cara nyari luas persegi gimana sih? Sisi kali sisi kan? L. Luas persegi. Luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Kali sisi. Nah, sisi kali sisi. Kalau sisi yang awal, luas luas persegi awal, mula, luas mula-mula, luas persegi mula-mula kan berarti tinggal S kali S. Kan tadi kita misalkan sisi pertama, sisi persegi yang awal itu adalah S, berarti tinggal S kali S. Sisi yang awalnya tadi S. Kemudian sisi yang baru udah kita tambahkan dengan 10%, jadinya 1,1 S sisi yang baru. Jadi luas mula-mulanya tinggal S dikali S, S kuadrat ya. S kuadrat. Nah, ini S kuadrat, S pangkat 2. Kemudian luas yang baru. Tinggal apa? 1,1, 1,1 S dikali dengan 1,1 S. Ya, karena kan sisi yang baru tadi kita udah ketemu, kita tambahkan ketemunya 1,1 sisi, 1,1 S yang awal. Ya tinggal sisi yang baru ini kita ganti dengan 1,1 S biar sesuai sama sisi yang awal. Jadi sesuai sama soal. Jadi dia tuh seberapa ketambahan berapa persen sih dari dari luas yang awal. Nah, di sini kan dia 1,1 S dikali dengan 1,1 S. 1,1 dikali 1,1 berapa? 11 kali 11.
apa 121 kan kalau 11 kali 11. Nah, kalau ini ada komanya berarti tinggal di komanya tinggal maju. 121 karena dia 1,1 dikali 1,1 ada komanya. Berarti kan komanya ditambahkan. Ada dua angka di belakang koma berarti tinggal taruh maju. Jadi kan di sini kemudian maju 1, 2 koma. Jadi eh, eh S kuadrat S kuadrat pangkat 2. Dah. Jadi luas yang baru adalah 1,21 dari sisi yang awal. Ini luas yang baru. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah luas persegi tersebut bertambah seberapa besar? Jadi cuma ngitung ketambahannya itu loh. Lebih besar berapa persen? Ya tinggal kita kurangin aja ini. Tadi kan si S kuadrat ini kan tadi 100%. 100% dari sisi semula. Kemudian dikurang si luas yang baru kan dia 1,21. Ini dia satu S kuadrat. Jadi tinggal dikurangin luas yang baru dikurangi sama luas yang awal. Jadi tahu ketambahannya. Jadi tinggal 1,21 S kuadrat dikurangi sama S kuadrat. 1,1,21 S kuadrat. S kuadrat. Kuadrat dikurangi sama S kuadrat. Nah, jadi kan ini ada 1,21 S kuadrat. Kalau di sini ada S kuadrat, itu artinya dia S kuadratnya itu ada satu. Ya, ada satu S kuadrat. Jadi di sini ada satu. Nah, kalau nggak ada angka di depan berarti artinya dia itu ada satu. Satu kali S kuadrat. Jadi tinggal dikurangin. Karena di sininya sama kan, S kuadrat sama-sama S kuadrat. Jadi tinggal dikurangin ini angkanya. Jadi tinggal 1,21 dikurangi sama satu. Jadi hasilnya adalah 0,21 S kuadrat. S kuadrat. S kuadrat. Nah, jadi dia itu ketambahan 0,21 dari luas yang awal. Nah, jadi tinggal 0,21 ini kamu ubah ke persen. 0,21 kalau diubah ke persen kan jadinya 21/100 ya. Nah, 21/100 itu sama dengan 21%. Udah gitu jawabannya. Paham nggak caranya? Paham nggak apa masih bingung? Nawang? Bingung nggak Nawang? Paham nggak Nawang? Nggak nih di soal kayak gini. Di soal tentang pertambahan, pertambahan sisi, panjang sisi. Kalau misal nanti soalnya enggak persegi ya sesuaiin sama sama soalnya. Kalau misal dia mintanya diketahuinya persegi panjang, terus ditanya luas persegi panjang tambahannya itu berapa ya sesuaiin. Berarti pakainya luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Terus kalau misal soalnya beda lagi, lingkaran, kemudian nanti jari-jarinya diperbesar ya, ya sesuai sama soalnya. Kalau misal soalnya minta lingkaran, berarti kamu pakai luas lingkaran. Luas lingkaran apa nih? Ingat nggak? Luas lingkaran. R harus apal nih, harus apal rumus dari bangun datar. Rumus lingkaran, persegi, persegi panjang, trapesium. Ya kan siapa tahu kan nggak tahu ya kita soal yang keluar tuh nanti bentuknya kayak apa. Yang keluar tuh bangun apa. Terus bisa jadi soalnya juga nggak kayak gini. Bisa jadi yang diminta tuh bukan ditambah tapi dikurangin sisinya. Kalau dikurangin berarti tinggal 100% dikurangin sama berapa persennya. Tinggal dikurangin. Sesuaiin sama soal kalau di sini dia ditambah berarti 100% ditambah sama 10%. Gitu.
Kalau di sininya persen-persen, berarti kamu tulis yang sisi awalnya itu 100%. Kemudian ditambah sama yang yang baru. Jadi kan tadi kan diketahui dia ditambah sama 10%. Kalau di soal ternyata dia diketahui sisi yang baru itu dia dikurang 20%, ya berarti kamu kurangin 100% dikurang sama 20%. Itu jadi sisi yang baru. Nah, ini tinggal bisa juga nanti pertanyaannya tuh luas persegi itu akan berkurang sebesar berapa? Ya berarti tinggal kamu cari selisihnya. Jadi itu berkurang berapa persen sih? Ya gitu. Sesuaiin sama soal ya. Kalau dia persegi ya persegi, berarti sisi kali sisi luasnya. Kalau yang ditanya keliling, ya pakai keliling. Tahu ya bedanya keliling sama luas? Kalau luas, luas itu dia nyari nih daerah yang di dalam sini nih. Ini saya kasih warna biru nih nanti. Luasnya tuh luas ini nih. Nah, daerah yang warna biru itu luas. Ini luas namanya. Kalau keliling, keliling itu yang bukan di dalam sini, bukan daerahnya ini. Kalau daerah yang di dalam sini itu luas. Jadi harus harus mengetahui rumusnya nih. Jadi kan sisi dikali sama sisi. Jadi dia tuh garis sepanjang sisi ini, dia ini berjejer sepanjang sisi juga. Jadi harus dikalikan sepanjang S. Jadi sebenarnya tuh daerah ini tuh sebenarnya garis yang dia ini berjejer terus sempit itu sehingga dia membentuk bidang. Nah, bidang di dalam sini, daerah ini itu namanya luas. Nah, untuk mencari luas ini itu tinggal sisi kali sisi kalau di persegi. Kalau di persegi panjang itu ya berarti panjang kali lebar. Nah, terus kalau keliling, keliling itu apa keliling? Keliling itu adalah sisi-sisi yang ada di sekitar bangun. Nih, kalau sisi itu yang di garis-garis sampingnya ini. Nah, keliling itu tinggal dijumlahkan aja ini. Samping-sampingnya itu keliling. Keliling itu yang di samping-samping. Jadi kalau misal bentuknya nanti kayak gini, saya kasih gambar lagi. Yang mana ya? Yang ini. Coba. Kalau dia kayak gini, nih. Jadi kelilingnya itu ya tinggal kita jumlahkan aja nih semuanya. Sisi-sisinya. Jumlahin. Lintas yang ada di samping-samping daerah ini, lintasan samping-sampingnya, sisi-sisinya itu tinggal dijumlahkan. Itu namanya keliling. Jadi itu garis-garis yang ada di sekeliling bangun ini itu berapa? Itu namanya keliling. Kalau luas, luas itu yang di tengah. Daerahnya ini berapa luasnya? Nah, kayak gitu. Ini juga sama nih. Samping-samping ini namanya keliling. Kalau di tengah itu luas. Untuk mencari keliling itu kalian tinggal menjumlahkan semua sisinya, dijumlahin aja. Kalau gambarnya kayak gini, ya berarti ini kan segi lima. Berarti kamu tinggal jumlahkan sisi-sisi di segi lima ini. Dijumlahkan semua itu namanya keliling. Kalau luas tinggal cari luas di dalamnya. Udah ya, paham ya tentang bedanya luas sama keliling. Kita kan nggak tahu ya yang keluar nanti soalnya kayak apa. Gimana? Masih ada pertanyaan nggak? Ini waktunya udah sampai jam 21:01. Ada yang bertanya nggak nih dari teman-teman? Nggak ada? Ya ada. Oke, cukup paham ya. Oke, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam pembelajaran malam hari ini. Oke, setelah ini saya akhiri, saya kembalikan ke Kak Wan. Apakah masih di sini? Kalau udah saya stop share dulu, saya stop share dulu ya. Oke.
Nah, terima kasih ya teman-teman. Oke, Ya, semoga sama kalian Kak. nanti Terima kasih. ya. Oke. Oke, Kak. Oke, baik ya, kita tutup ya. Terima kasih karena Ya. adik-adik semuanya, teman-teman, materi malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan ini. Untuk itu, saya selaku host ingin menutup part host ini. Zoom ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.